Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Bertemu kembali dengan saya, Pak Ahmad, tapi bukan di pelajaran bahasa Sunda. Hari ini Pak Ahmad akan mengajar tentang fikih, ya. Nah, mungkin kemarin guru fikih itu bukan Pak Ahmad, tetapi insya Allah untuk beberapa bulan ke depan atau untuk beberapa tahun ke depan Ahmad akan mengambil alih tentang pelajaran fikih. Insya Allah yang akan pertama kali kita pelajari yaitu tentang bersuci, ya teman-teman. Bersuci itu banyak ya teman-teman. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, Pak Ahmad akan membahas dulu apa itu bersuci. Ya, bersuci itu ada dua pengertiannya teman-teman. Ya, yang pertama yaitu menurut lugot, menurut bahasa. Yang kedua menurut syarak atau menurut istilah. Bersuci menurut lugot atau menurut bahasa adalah kadar bersih atau sekedar bersih. Itu suci. Misalkan baju ini bersih, oh itu suci. Kertas ini bersih, oh itu suci juga bisa. Tetapi yang digunakan di sini adalah suci pengertian menurut istilah. Apa pengertian menurut istilah? Pengertian bersuci menurut istilah adalah melakukan sesuatu yang mengakibatkan datangnya sah sholat. Contohnya mandi besar ya, wudu, tayamum, beserta menghilangkan najis. Insya Allah teman-teman, yang akan kita bahas pertama kali yaitu tentang furudul wudu'i atau pardunya wudu. Pardunya wudu ada berapa teman-teman? Ada berapa? Oke, ya. Pak Ahmad akan mengingatkan untuk yang lupa dan memberitahu kepada yang belum tahu. Karena wudu ini setiap hari dilakukan 5 kali minimal, ya, dalam satu hari satu malam. Furudul wudu'i itu ada 6. Ada 6 ya teman-teman. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai ke siku. Yang keempat membasuh sedikit yang ada di kepala, ya. Yang kelima membasuh kedua telapak kaki, membasuh kaki sampai ke batas mata kaki. Dan yang terakhir, yang nomor ke-6 adalah tertib. Oke, Pak Ahmad akan bahas sedikit ya teman-teman. Yang pertama yaitu niat. Niat itu hukumnya wajib diucapkan di dalam hati dan sunat untuk diucapkan. Yaitu, teman-teman sudah hafal kan niat berwudu? Alhamdulillah. Yang kedua adalah membasuh muka. Nah teman-teman, muka ada batasannya nggak? Ada. Kalau misalkan dari atas itu, dari mulai jadinya atau dari mulai tumbuhnya rambut, sedangkan batas bawah itu sampai di sini nih, gitu ya. Nah di sini. Kalau misalkan dari samping, teman-teman, dari samping itu ini nih. Nah ini nih, ya. Sini. Ada yang menyebutkan di sini, ada yang menyebutkan di sini. Itu kalau dari samping ya teman-teman, bisa dipahami. Nah itu, jadi teman-teman nanti ketika praktik berwudu, yang pertama niat dulu, tentunya dalam hati. Yang kedua itu membasuh muka. Dari mana mulainya kita mengucapkan nawaitul wudu'a? Itu dari mulai menempelnya air di tempat tumbuhnya rambut. Itu nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah itu ya teman-teman. Yang kedua adalah membasuh tangan sampai ke siku. Teman-teman, membasuh tangan itu ke siku itu bukan pas di siku di sini ya teman-teman. Tetapi kita lebihkan minimal segini. Ya. Sini kita lebihkan. Ya. Ada yang menyebutkan segini, ada yang menyebutkan segini juga teman-teman. Nih. Nah, segini. Ini siku kita di sini nih. Nah, kita lebihkan segini. Ya. Jangan sayang-sayang air, insya Allah. Lebihkan segini, teman-teman.
Paham? Sampai kiri, kanan dan kiri. Kita utamakan yang kanan dulu ya teman-teman. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Yang keberapa? Yang ketiga adalah yang keempat adalah membasuh sedikit dari rambut atau dari kepala ya teman-teman. Kalau misalkan yang laki-laki sayang nih, kita udah pakai Gatsby, udah pakai apalah segala macam, boleh segini, boleh. Terus bagaimana kalau yang botak? Namanya kan sedikit usap begitu ya, bukan membasuh tapi mengusap sedikit dari kepala. Gitu. Kalau misalkan yang perempuan bagaimana rambutnya panjang ya silahkan, gitu ya. Ada yang lebih sempurna ya, yang lebih sempurna itu nih kita membasuh tangan. Nah, si ini si ibu jari itu kita sempit di sini sampai ke belakang, balikin lagi, gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang perempuan ini nih tolong diperhatikan ini nih ya, yang sebelah sini tolong diperhatikan ya. Kalau yang rambutnya panjang, untuk tolong diperhatikan ya teman-teman, ini nih yang sebelah sininya ya, yang perempuan khususnya ya. Terus yang kelima adalah membasuh kaki sampai batas mata kaki ya teman-teman. Hati-hati ya, membasuh telapak kaki itu ini yang paling sering terlewatkan. Harus hati-hati, kita teliti wudhu kita, karena ini adalah mempertaruhkan sah dan enggaknya sholat ya teman-teman. Yang terakhir adalah tertib. Tertib itu apa? Tertib itu adalah mendahulukan yang harusnya terlebih dahulu dan mengakhirkan apa yang harusnya diterakhirkan. Artinya kita tidak boleh wudhu itu kaki dulu, membasuh sedikit dari kepala dulu, langsung ke membasuh muka, ke tangan, itu tidak beraturan teman-teman. Jadi tertib itu adalah beraturan yang berurutan dari nomor 1 sampai ke nomor terakhir. Nah itu teman-teman, fardu wudhu itu ada 6. Sedangkan sunat berwudhu itu beda lagi ya. Ini yang Pak Ahmad bahas adalah yang fardunya, sedangkan sunatnya nanti lagi ya. Jadi Pak Ahmad ulangi lagi, fardu wudhu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai ke siku, yang keempat membasuh sedikit dari kepala, yang kelima membasuh kaki sampai ke mata kaki, dan yang keenam adalah tertib. Sunat-sunat wudhu kapan? Insya Allah setelah ini akan kita bahas ya. Tugasnya untuk hari ini adalah teman-teman tolong simpulkan apa yang Pak Ahmad ucapkan dari awal sampai akhir ini. Catat, kirim catatannya ke Pak Ahmad. Yang kedua, tolong praktekkan wudhu ya teman-teman. Praktekkan cara berwudhu yang baik dan benar. Mau pardonya aja silahkan, mau dicampur sama sunatnya silahkan, ditambah sama bacaannya. Kalau dia bertanya, kok Pak Ahmad gak menyontohkan? Sengaja Pak Ahmad ingin tahu dulu ya, cara berwudu teman-teman seperti apa, doanya seperti apa. Seperti ya teman-teman, ini termasuk nilai juga ya. Dan kirimkan dalam bentuk video. Paham teman-teman? Oke, semoga teman-teman tetap semangat, dan jangan lupa kita sambil berdoa kepada Allah, semoga pandemi ini cepat selesai. Semoga Indonesia kita ini cepat pulih kembali. Terima kasih, kurang lebihnya kalau ada pertanyaan tanyakan langsung ke Pak Ahmad. Syukran ala husni ihtimamikum wa qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.